KPK diuji lagi, para pegawainya terjerat pungli. Ini bahaya. Apakah mereka bisa dipecat, diberhentikan, atau cukup minta maaf saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi ada saja yang menjadi problem. Apakah dalam penegakan hukumnya atau terkait dengan internalnya? Akhir-akhir ini beberapa pegawai KPK itu terjerat pungli. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa mereka terjadi dan seharusnya apa keputusan bagi mereka. Pertama, di media Indonesia, pegawai KPK terseret pungli bisa dipecat lewat sanksi disiplin. Di sini diceritakan ada 10 pegawai yang terjerat. Selanjutnya kita lihat di Indo News, pegawai terjerat pungli rutan KPK sanksi terberat dipecat. Dan di Detik, saat KPK obok-obok rutan sendiri gara-gara kasus pungli. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Indo dan kita tambahkan yang lain. Jarang-jarang kita membaca Indo. Pegawai terjerat pungli rutan KPK sanksi terberat dipecat. Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri mengatakan, hukuman bagi pegawai Komisi Anti Rasuah yang terlibat pungli rutan tidak berhenti di putusan Dewan Pengawas. Menurutnya putusan Dewas tersebut sebatas pelanggaran etik insan KPK. Sanksi permintaan maaf langsung secara terbuka itu baru satu yang sudah dilakukan oleh Dewas KPK. Eksekusi telah dilaksanakan pada Senin kemarin, kata Ali dalam tanya jubir pungli di rutan KPK yang ditayangkan dalam akun Instagram KPK. Oh, tanya jubir. Setelah di Dewas, Ali menyebutkan pengusutan perkara tersebut juga bergulir di Inspektorat KPK. Di sana penindakan secara disiplin. Disiplin itu, ini hukuman terberatnya adalah pemecatan. Dewas KPK telah menggelar sidang dan memvonis terhadap 90 pegawai. 78 dari jumlah tersebut dijatuhi sanksi berat dan diberi hukuman moral untuk meminta maaf secara langsung dan terbuka. 78 orang. Hukuman tersebut pun sudah dilakukan di hadapan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harifa dan insan KPK lainnya. Nantinya video permintaan maaf tersebut pun akan diunggah ke media internal KPK dan bisa disaksikan oleh semua pegawai Komisi Anti Rasuah sebagai pengingat agar tak melakukan hal serupa. Sekedar informasi, dalam pungli tersebut ditujukan agar para tahanan KPK mendapatkan fasilitas tambahan, contohnya menyelundupkan handphone dan mendapat makanan di luar jam yang telah ditentukan. Untuk HP para tahanan dikenai biaya 10 juta sampai 20 juta sebagai uang awal. Kemudian per bulannya dikenai setidaknya 5 juta. Bahkan untuk setiap pengisian daya baterai HP dikenai biaya ratusan ribu. Meski tidak disebutkan secara detail, jumlah tersangka dalam perkara ini lebih dari 10 orang. Sejalan dengan itu, KPK pun melakukan penggeledahan di 3 rutan cabang KPK yang terdiri dari rutan di Gedung Merah Putih KPK, rutan di Pemdan Jaya Guntur, dan rutan yang berada di Gedung ACLC. Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen terkait catatan penerimaan uang terkait pungli di rutan. Ngeri juga ya. Jadi ada 10 yang sudah terkena dan ada 90 yang diperiksa, 78 yang
mendapatkan vonis 78 tersebut dijatuhi sanksi berat dan diberikan hukuman moral, meminta maaf. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 78 yang diberi hukuman moral dan sanksi berat. Adapun ada 10 yang mendapatkan hukuman super ini. Jadi bahasanya adalah yang 10 itu adalah yang bermain itu loh, 10-20 juta 10 orang. Apakah hal ini akan mempengaruhi terhadap kredibilitas KPK atau akan malah menjernihkan, atau memang gara-gara terjadi perubahan independen menjadi lembaga di bawah pemerintah seperti ini KPK? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ini adalah tamparan bagi kita bersama. Di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ada 90 orang yang diperiksa. Dalam bahasanya adalah 90 orang yang menjadi sasaran Dewan Pengawas. Dan dari 90 itu ada 78 yang mendapatkan sanksi berat dan hukuman moral. Hukuman moral dan sanksi berat ada 78. Jadi ini benar-benar trouble. Kalau menurut saya, apakah ada hubungannya dengan proses pergantian dari independen ke lembaga di bawah pemerintah? Menurut saya, iya. Mungkin kalian kalau berbeda pendapat bisa menulis di bawah dan kemudian nanti kita bisa mendiskusikannya. Mengapa saya mengatakan iya? Karena keberadaan lembaga ini menjadi tidak seindependen dahulu. Maksudnya pimpinan KPK itu ada bayang-bayang dalam penegakan hukum. Kita ingat pada waktu dahulu hadirnya KPK itu adalah menjawab ketika pengadilan negeri, kejaksaan dan kepolisian belum bisa mengcover terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. KPK selanjutnya dihadirkan, dan ketika itu adalah KPK independen. Ketika KPK di bawah pemerintah, menurut saya ada tradisi yang berbeda dengan lembaga independen, sehingga kalau menurut saya ketika dikembalikan kepada pola yang dahulu akan mengurangi apa yang menjadi problem 78 dari 90 yang diberi hukuman berat dan hukuman moral tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya kok ada 10-20 juta bagi mereka yang pegang handphone dan setiap ngecas itu berbayar? Apakah ini pertanda ada contoh yang dilakukan oleh mereka? Dalam bahasa yang sederhana, sebuah ibarat bahwa tidak ada asap jika tidak ada api. Maka tidak ada mereka mengerjakan seperti itu kalau tidak ada contoh. Kalau menurut saya ini adalah sebuah cambukan, tamparan bagi kita bersama. Ketika penegakan hukum itu ada yang tidak beres, maka mereka menjalankannya. Ketika mereka mempunyai logika 10-20 juta sebagai uang muka ketika mau menggunakan handphone, dan setiap waktu ketika mau cas itu ada taruhlah uangnya, itu pasti ada pola pikir yang menyesatkan mereka. Menurut saya ini perlu diluruskan supaya mereka tidak, atau pegawai KPK itu tidak motor-duitan, karena mereka pada dasarnya sudah dibayar setiap bulannya, setiap kegiatan sudah, tetapi mereka masih nyari ceperan untuk menutupi kebutuhan taruh pribadi ataupun keluarga. Jadi motor-duitan itu harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Ya, penegakan etika itu harus tentunya berdasarkan pada sebuah lembaga independen. Kalau lembaga independen, siapapun boleh mengkritisi dan
apa yang diambil dalam kebijakan itu juga independen, tidak ada yang bisa intervensi. Kalau itu di bawah negara, bisa saja negara mengintervensi terhadap keputusan atau mengarahkan. Itu membahayakan terhadap lembaga penegak hukum yang dihadirkan demi menutupi kekurangan dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga, apakah mereka yang dihukum itu layak untuk mendapatkan hukuman tersebut, atau ya ini perlu dimaafkan deh karena proses politik sudah selesai, ataupun yang lain. Kalau menurut saya, penegakan hukum ya penegakan hukum. Mereka yang tidak beres harus ditegakkan, menjadi contoh yang siapapun nanti kalau tidak menjalankan sesuai dengan konstitusi regulasi, maka mereka harus ditegakkan. Siapapun yang bersalah, tidak pandang bulu, itu yang seharusnya dilakukan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sangat disayangkan ada 10-20 juta, ada 5 juta, ada. Meskipun itu sepertinya kecil ya, tetapi kalau dikumpulkan, tetapi itu adalah kalau di lembaga KPK aja bisa, maka lembaga-lembaga lain bukan penegak hukum juga ada, bahkan lebih parah. Sehingga reformasi hukum perlu dihadirkan, tidak cukup pada orang-orang lama, tapi bagaimana menghadirkan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus meninggalkan masalah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut saya KPK harus segera berbenah. Introspeksi terhadap menjadi lembaga independen itu perlu menjadi pemikiran bersama supaya menjadi lembaga yang kredibel, tidak ada yang intervensi atau tidak dijadikan sebagai alat dagang antara satu dengan lainnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, and share. Sampai jumpa.